Puji Tuhan, semuanya siap untuk makan pada siang hari ini? Semua kita siap untuk makan? Saya harap kita tidak datang dalam ibadah ini untuk mendengar khotbah atau untuk menerima pengajaran atau bahkan untuk belajar firman. Kita datang untuk makan ya saudara. Karena untuk mendapatkan kehidupan dan kekuatan kita cuma perlu makan saudara. Ibadah adalah sebuah pesta perjamuan di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya ketika kita datang dalam ibadah, kita siap-siap untuk makan. Lupakan semuanya, ayo kita makan. Kalau saudara datang ke sebuah pesta perjamuan besar, pesta makan di Hotel Mulia, lupakan semuanya, fokus untuk makan ya saudara. Kalau kita datang kondangan ke Hotel Mulia misalnya kayak gitu, ya kadang-kadang suami, istri, anak-anak nggak bersatu lagi di situ saudara, tapi pencar-pencar mencari makanan masing-masing gitu ya. Kenapa? Karena mereka datang memang untuk makan, mereka datang siap untuk makan. Bahkan kalau ada yang kondangan ke perjamuan besar seperti itu, mereka menyiapkan diri secara khusus, nggak makan dari pagi saudara, supaya nanti dalam perjamuan makan yang banyak. Bisa, karena itu pesta, jadi makanannya khusus. Nah sehari-hari saudara sudah makan firman ya. Tetapi saya percaya dalam sebuah ibadah, dalam persekutuan hidup seperti ini, semua anggota tubuh Kristus berkumpul, ini makanannya istimewa saudara. Perjamuannya besar, makanannya banyak. Lebih banyak daripada sehari-hari yang saudara makan dan lebih nikmat daripada yang sehari-hari saudara makan. Jadi pastikan saudara siap datang untuk makan. Jadi sepulang dari ibadah ini, saudara efeknya dari ibadah ini adalah saudara tidak bertambah pinter mengerti firman atau pengajaran dan sebagainya, tapi efek yang diharapkan setelah saudara mengikuti ibadah ini adalah saudara kenyang, saudara kuat, saudara lebih hidup karena mendapatkan suplai makanan ilahi daripada Tuhan. Apalagi pada hari ini kita ada perjamuan kudus. Nah ini pestanya tambah besar lagi saudara. Pestanya luar biasa. Jadi pastikan saudara pulang dari ibadah ini dengan kenyang luar biasa. Karena Tuhan akan mengenyangkan kita semua dengan kehidupan dan kekuatan ilahi yang baru. Dengan kenikmatan di dalam Kristus yang baru. Amin saudara. Oke, hari ini saya mau bicara atau saya berikan dulu menunya ya saudara ya. Menu makanannya. Setelah saya sampaikan menu makanannya, baru kita akan berdoa bersama-sama untuk makanan yang akan kita santap bersama-sama. Judul yang saya mau berikan adalah tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Saudara melihat kata-kata di sini, aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Coba kita baca dulu sama-sama yang banner ya, apa sih? Ya pokoknya figura yang di depan inilah, poster. Ya. Sama-sama kita baca, 2, 3. Aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Ya saudara. Yuk kita doa dulu lah sebelum kita bahas menu makanannya. Bapa dalam surga, kami percaya ini adalah pesta besar bagi kami, dan kami percaya pulang dari ibadah ini kami akan lebih menjadi hidup lagi, kami akan lebih kuat lagi di dalam Engkau, dan kami akan lebih menikmati Kristus sepanjang hidup kami, karena Engkaulah kenikmatan yang sejati, karena Engkaulah sukacita kami yang sejati. Di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Kami mau datang untuk menikmati Engkau sebagai makanan kami, sebagai roti hidup kami, sebagai air hidup kami. Kami mau menikmati firman-Mu sebagai makanan yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kenikmatan bagi kami semuanya ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan makanan rohani kepada kami. Biar roti hidup itu menjadi hidup dalam hidup kami, dan kami semuanya dipuaskan pada hari ini, dikenyangkan pada hari ini Tuhan. Dan sepulang dari ibadah ini, kami benar-benar menerima kehidupan Allah, kami benar-benar menerima kekuatan Allah, kenikmatan Allah yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yesus yang kami cintai, yang mulia itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Galatia pasal 6 ayat 12 sampai ayat 15, kita baca dulu ayatnya. Galatia pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Galatia pasal 6 ayat 12 sampai 15. Kalau saudara sudah ada di situ, kita akan baca bersama-sama ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Sudah ada di situ semua?
Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. 2, 3. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, kita akan membahas 3 hal pada hari ini, saudara-saudara. Kira-kira inilah menu makanannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bermegah di dalam salib Kristus. Apa maksud Paulus bermegah dalam salib Kristus? Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang ciptaan baru sebagai hasil dari salib Kristus. Karena Paulus mengatakan disunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kalau kita menjadi ciptaan baru. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang kesegaran salib. Itulah menu makanan dan minuman kita pada hari ini, dan pastikan saudara benar-benar memakannya, meminumnya ya saudara-saudara. Di dalam roh saudara, saudara menerimanya, saudara mempercayainya, menikmatinya sebagai makanan bagi saudara semuanya. Ayo kita mulai dengan yang pertama, bermegah dalam salib Kristus. Saya ulangi ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, ini luar biasa. Paulus mengucapkan satu pernyataan lagi yang luar biasa. Dia berkata, aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Memang saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan seringkali dalam surat-suratnya kepada gereja-gereja dia mengungkapkan pernyataan-pernyataan iman yang luar biasa, pernyataan-pernyataan yang berasal dari Kristus sendiri yang luar biasa. Minggu lalu kita sudah belajar, Paulus menyatakan sebuah statement, sebuah kalimat yang luar biasa juga. Dia berkata, aku tidak mau tahu apa-apa di antara kamu. Aku nggak mau tahu masalahnya apalah. Yang aku mau tahu cuma satu, yaitu Kristus Yesus yang disalibkan. Aku nggak mau tahu apa-apa selain Kristus Yesus yang disalibkan. Nah, hari ini dia mengungkapkan satu pernyataan yang dahsyat lagi. Dia berkata, aku tidak mau bermegah. Sekali-kali aku tidak mau bermegah. Aku tidak mau membanggakan apapun juga selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasa saudara. Saya pikir kalau saja kita bisa menjadikan dua pernyataan ini, aku tidak mau apa-apa, aku tidak mau tahu apa-apa selain Kristus Yesus yang disalibkan. Aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menghidupi dua pernyataan Rasul Paulus ini menjadi kehidupan bagi kita, maka saya percaya kehidupan kita akan sama sekali berbeda, saudara-saudara. Paulus berkata, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Paulus menyatakan ini, saudara-saudara? Karena pada waktu itu ada banyak orang yang berasal dari orang Yahudi bertobat menjadi Kristen, lalu dipengaruhi lagi oleh orang-orang Kristen Yahudi yang lainnya untuk meributkan soal disunat atau tidak disunat, soal melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat. Jadi pengajar-pengajar Yahudi ini memaksa jemaat Galatia untuk disunat. Harus disunat. Orang Kristen harus disunat. Orang Kristen harus tetap melakukan Taurat seperti mereka orang-orang dalam agama Yahudi pada mulanya.
Nah saudara-saudara, untuk mengcounter hal-hal ini, Paulus berkata mereka itu melakukan itu semuanya, mereka itu cuma bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Nah aku tidak mau bermegah dalam semua hal-hal yang lahiriah itu, aku cuma mau bermegah di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Paulus berasal dari agama Yahudi juga, saudara pasti tahu itu. Dan Paulus sebetulnya dia pernah bermegah, selain di dalam salib Kristus, dia pernah bermegah atas segala hal-hal yang lahiriah pada mulanya, saudara-saudara. Dan dia pernah bermegah, dia pernah memegahkan tentang sunat, dia pernah memegahkan Taurat, dia pernah memegahkan apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan untuk Tuhan dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami salib Kristus, dia mengenal salib Kristus, dia disalib bersama dengan Kristus, maka dia berkata, aku tidak berani lagi bermegah dalam hal-hal lahiriah, aku tidak mau lagi bermegah dalam semua hal yang aku lakukan bagi Tuhan. Aku hanya mau bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Paulus pernah bermegah dengan segala hal-hal yang lahiriah, dalam segala hal-hal yang agamawi, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 Filipi pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-11, Paulus menceritakan itu. Filipi pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Semua saudara sudah ada di situ? Kalau sudah, ayo kita baca satu persatu ayatnya sambil saya jelaskan. Semua mengikuti dengan baik ya. Ayat 3 mulai. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini Paulus mengungkapkan satu kebenaran bahwa kalau kita bermegah dalam hal-hal yang lahiriah, itu berarti karena kita mempercayai hal-hal yang lahiriah. Kalau kita bermegah dengan apa yang kita punya, itu berarti kita mempercayai apa yang kita punya. Kalau kita bermegah dalam apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu namanya kita percaya pada hal-hal yang kita lakukan bagi Tuhan. Tetapi Paulus berkata, kita yang beribadah oleh Roh Allah, kita itu nggak bermegah dalam semua hal yang lahiriah, karena kita nggak percaya pada hal-hal yang lahiriah. Kita percaya pada Kristus Yesus yang disalibkan, makanya kita bermegah dalam Kristus Yesus yang disalibkan. Jadi kemegahan kita itu biasanya disebabkan karena kita mempercayainya. Kalau kita percaya kepada uang, maka kalau kita punya uang banyak, kita akan bermegah dalam uang kita, dalam harta kita. Kita mengandalkannya, kita bermegah, saudara. Tapi Paulus berkata, kita tidak percaya pada hal-hal yang lahiriah. Kita tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Itu sebabnya kita tidak bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Kita bermegah di dalam Kristus Yesus yang disalibkan. Ayat 4, sekalipun aku ada juga alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jadi Paulus punya banyak alasan untuk menaruh percaya dan bermegah pada hal-hal yang lahiriah, saudara. Dan dulu dia pernah melakukannya. Dia berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi kamu itu sebetulnya belum seberapa kok keyahudiannya. Aku lebih Yahudi daripada kamu. Aku lebih taat Taurat daripada kamu, gitu kira-kira, saudara. Lalu Paulus menyebutkan bukti-buktinya. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8. Nah, Paulus itu disunat pada hari ke-8, saudara. Orang Israel sejati itu disunat pada hari ke-8, pada usia 8 hari. Ini menurunkan atau mewarisi keturunan Ishak. Ishak disunat pada umur 8 hari, saudara-saudara. Makanya orang Yahudi asli, anak perjanjian, itu disunat pada umur 8. Kalau Ismail nggak disunat pada umur 8, saudara. Ismail itu disunatnya pada umur 13 tahun kalau nggak salah. Ya,
Pada usia 13 tahunan, Ismail baru disunat. Ismail menggambarkan ini orang Yahudi yang ditempelkan. Karena Ismail bukan anak Abraham sebetulnya. Cuma ini anak yang ditempelkan dari gundiknya. Jadi Tuhan berkati juga, tetapi Ishaklah anak perjanjian. Nah, orang Yahudi asli disunat pada hari ke-8, pada umur ke-8. 8 hari umurnya dia sudah disunat. Ishak disunat pada umur 8 hari. Tetapi ada orang-orang yang terhisap dalam agama Yahudi, masuk ke dalam agama Yahudi, mereka seringkali disunat bukan dari lahir, bukan sejak umur 8 hari. Tapi ketika umur belasan, tergantung masuknya kapan, mereka baru disunat. Paulus menunjukkan bahwa dia itu disunatnya umur 8 hari. Aku nih orang Israel sejati, agama Yahudi sejati, disunat pada umur 8 hari. Dulu aku bermegah dalam hal itu. Lalu dia bilang dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel maksudnya adalah dia bangsa Israel asli, artinya bapaknya, emaknya, ayahnya, ibunya, dua-duanya orang Israel. Tidak ada percampuran. Jadi dia benar-benar dari bangsa Israel asli. Lalu dari suku Benyamin juga. Suku Benyamin adalah suku yang salah satu suku yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu dari nubuatan Yakub dalam kitab Kejadian. Lalu dia bilang dia juga orang Ibrani asli. Nah, orang Ibrani asli maksudnya seperti saya bilang tadi, bapak emaknya sama-sama orang Ibrani, saudara-saudara, bukan percampuran. Lalu tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu sebetulnya mazhab atau aliran yang paling keras dari orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat. Dan di antara golongan Farisi yang melakukan hukum Taurat, sebetulnya Paulus adalah mazhab Farisi yang paling keras juga, saudara. Jadi Tauratnya nggak usah diragukan lagi. Lalu tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau kamu mau membanggakan semua usaha agamawimu, semua keberadaan agamamu, semua yang kau lakukan demi Tuhan, aku lebih lagi, aku bisa bermegah dalam semuanya itu. Tapi Paulus berkata dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu merupakan kebanggaan bagiku, apa yang dahulu merupakan kebaikan bagiku, tempat aku bermegah, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dulu Paulus pernah bermegah dengan semua hal yang dia sudah lakukan bagi Tuhan. Dulu Paulus bermegah terhadap hal-hal yang lahiriah. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia bertemu dengan salib Kristus, semua yang dulu menjadi kebanggaan baginya, saudara-saudara, sekarang dia anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu, termasuk semua hal pokoknya yang dia dulu merasa diuntungkan, sekarang dianggap rugi. Atau dia berkata, semuanya itu kuanggap sampah, nggak berarti lagi. Itulah pemicu, itulah alasan mengapa Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Saudara, pernyataan aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus hanya bisa dikatakan, hanya bisa dinyatakan oleh orang-orang yang telah mengalami salib Kristus, yang telah memikul salib Kristus, yang telah mengalami salib di dalam Kristus Yesus. Orang ini akan bisa mengatakan, aku tidak lagi mau bermegah dalam yang lain, aku hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Kalau saya boleh bersaksi, maka saya pun seperti itu, saudara-saudara. Dulu saya bermegah dalam banyak hal. Saya bermegah karena saya bisa berdoa lebih banyak daripada jemaat, misalnya kayak gitu, saudara.
Saya bisa berdoa berjam-jam sehari. Saya bermegah karena saya rajin membaca firman. Daripada kebanyakan orang Kristen, saya sudah membaca firman bolak-balik, Kejadian sampai Wahyu sampai beberapa kali. Ya, lebih banyaklah daripada saudara dibandingkan saudara kebanyakan. Saya bermegah karena saya bisa berdoa. Saya bermegah karena saya melakukan untuk Tuhan. Saya baca firman. Saya bermegah karena saya dipakai oleh Tuhan. Saya bermegah karena saya bisa bernubuat. Saya bermegah karena saya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya bermegah karena saya dipakai oleh Tuhan. Saya bermegah, bahkan saya bermegah atas berkat yang Tuhan berikan. Saya bermegah bahkan atas jemaat yang Tuhan berikan. Saya ceritain jemaat kemana-mana, saudara-saudara. Saya menganggap jemaat saya bagus dan sebagainya. Saya bermegah dalam semuanya itu. Mengapa? Tanpa saya sadari. Karena saya percaya pada hal-hal lahiriah itu. Tapi setelah saya mengalami salib, saya tidak lagi berani bermegah dalam hal-hal itu, saudara-saudara. Saya tidak mau lagi bermegah dalam semua hal itu. Saya hanya mau bermegah seperti Rasul Paulus. Saya hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Karena salib Kristuslah yang menyelamatkan aku. Karena salib Kristuslah aku telah mati bagi dunia dan dunia telah mati bagiku. Rasul Paulus berkata, karena salib Kristus aku telah mati bagi dunia dan dunia telah mati bagiku. Maksudnya apa? Tidak ada kaitan lagi antara aku dengan dunia. Aku telah mati bagi dunia. Tidak ada keinginan dunia di dalam aku, dan dunia pun telah mati bagiku. Aku tidak tertarik dengan dunia lagi, dan dunia pun tidak tertarik dengan aku lagi. Haleluya, saudara-saudara. Orang Yahudi, agama Yahudi yang dulu juga membanggakan Paulus, tapi sekarang mereka tidak tertarik lagi kepada Paulus, saudara-saudara. Dunia telah mati bagi Paulus dan Paulus telah mati bagi dunia. Orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang telah mengalami salib Kristus akan berkata, dunia telah mati bagiku, aku telah mati bagi dunia. Aku tidak peduli lagi apa yang terjadi dalam dunia. Aku tidak peduli lagi dengan dunia, dan dunia juga tidak peduli lagi dengan aku. Tidak ada kaitan antara aku dengan dunia. Dunia tidak memperhatikan aku. Dunia tidak cinta kepadaku. Aku juga tidak cinta kepada dunia. Karena telah terputus hubungan antara aku dengan dunia. Seorang yang terhubung dengan Kristus sepenuhnya seharusnya putus hubungan dengan dunia. Salib Kristus akan memutuskan hubungan kita dengan dunia. Aku telah tersalib bersama Kristus. Aku telah tersalib bagi dunia, dan dunia telah tersalib bagiku. Tidak ada kaitannya lagi antara aku dengan dunia. Aku tidak bermegah dalam hal-hal yang duniawi, dalam hal-hal yang lahiriah. Aku hanya mau bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Oh, saya berdoa supaya saudara memahami apa yang saya sampaikan. Saudara boleh bisa menangkap dalam roh saudara, dan ini menjadi makanan buat saudara semua. Paulus berkata, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ayat 8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tahukah saudara, mengapa banyak orang belum bisa melepaskan dunia dari tangannya? Karena dia belum memperoleh Kristus. Seorang yang telah memperoleh Kristus tidak lagi peduli dengan dunia, tidak lagi peduli dengan kekayaan, tidak lagi peduli dengan jabatan, tidak lagi peduli dengan kesuksesan, tidak lagi peduli dengan semua ambisinya. Mengapa, saudara-saudara? Ketika dia menemukan Kristus, ketika dia mendapatkan Kristus, semua yang bisa dibanggakan dari dunia, semua yang hebat-hebat dari dunia, kelihatannya cuma seperti kotoran, kelihatannya cuma seperti sampah kalau dibandingkan dengan Kristus. Mengapa kita masih memegang dunia? Karena engkau belum bertemu dengan Kristus, karena engkau belum mendapatkan Kristus. Mengapa engkau masih memegang hal-hal yang lahiriah, masih berbangga dengan hal-hal yang lahiriah yang engkau lakukan bagi Tuhan? Paulus berkata, aku berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Dulu aku membanggakan, aku jago melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat melakukan hukum Taurat, aku rajin ibadah, aku rajin puasa, aku memberi perpuluhan, aku rajin berdoa, aku rajin baca Alkitab, aku rajin pelayanan, bahkan aku dipakai Tuhan untuk membunuh orang-orang Kristen itu. Dalam penganiayaan, dalam kegiatan, aku ini penganiaya jemaat, aku rela mati bagi Tuhanku.
Dan aku rela membunuh orang-orang yang berlawanan dengan Tuhanku. Aku lakukan segalanya bagi Tuhan. Aku hidup dengan kebenaranku sendiri. Tetapi ternyata itu tidak benar. Semua cuma kebenaranku sendiri. Dan sekarang aku tidak lagi hidup berdasarkan kebenaranku sendiri. Aku hidup berdasarkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di dalam kebenaran siapakah engkau berdiri? Di dalam kebenaran siapakah engkau hidup? Sadar atau tidak sadar, seringkali tanpa kita sadari, kita sedang hidup di atas kebenaran kita sendiri. Kita sedang membangun kebenaran kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan dengan kebenaran kita sendiri. Kita merasa kita layak diberkati karena kita sudah melakukan ini, dan ini untuk Tuhan. Kita merasa kita layak dipakai oleh Tuhan karena kita sudah berdoa banyak, kita sudah puasa banyak, kita sudah memberi banyak, kita sudah pelayanan banyak, kita sudah banyak baca Alkitab dan sebagainya. Tanpa sadar engkau hidup di dalam kebenaranmu sendiri. Tapi orang yang telah mengalami kebenaran Kristus, orang yang telah mengenal salib Kristus, mereka sadar mereka tidak hidup berdasarkan kebenaran yang dia usahakan, berdasarkan kebenaran yang dia lakukan, tapi dia hidup berdasarkan kebenaran yang Yesus lakukan bagi dia. Kebenaran sejati bukanlah kebenaran yang kita lakukan bagi Tuhan. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang telah Kristus lakukan bagi kita. Kalau engkau merasa orang benar, karena engkau melakukan pelbagai usaha yang benar, pelbagai usaha kebenaran, engkau belum orang benar. Engkau belum ada di dalam kebenaran yang sejati. Engkau baru ada dalam kebenaranmu sendiri. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang muncul dari kehidupan Kristus sendiri. Karena di dunia ini cuma Yesuslah jalan, cuma Yesuslah kebenaran, cuma Yesuslah kehidupan. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Kalau engkau melakukan usaha-usaha untuk membenarkan dirimu sendiri, untuk kebenaran dirimu sendiri, saya mau beritahu saudara, itu bukan kebenaran sejati. Kebenaran sejati muncul dari Yesus Kristus. Yesus berkata, kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, maka kamu berbuah banyak. Orang Kristen dengarkan, jangan pernah berusaha untuk melakukan apa yang benar. Jangan pernah berusaha untuk menghasilkan buah. Karena semua buah yang diusahakan bukanlah buah yang sejati. Namanya buah, dia muncul dengan sendirinya. Ranting nggak pernah berusaha untuk berbuah. Benar saudara? Ranting nggak pernah berusaha untuk berbuah. Ranting nggak perlu bergumul untuk berbuah. Dia hanya perlu menempel pada pokok anggur. Maka dengan sendirinya dia akan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang diusahakan bukanlah buah. Buah yang diusahakan bukanlah buah yang sejati. Buah yang diusahakan bukanlah buah yang sejati. Itu buah karbitan namanya saudara-saudara. Nah, kita tidak boleh menghasilkan buah karbitan. Buah sebagai hasil dari usaha kita sendiri. Misalnya, kita berusaha hidup benar, kita berusaha sabar. Oh, kita menahan amarah kita. Sehari kita berhasil, 2 hari kita berhasil. Tapi pada hari yang ketiga kita bangkit dari antara orang mati. Dan semua amarah yang terpendam di dalam meledak tiba-tiba. Dan hancurlah. Dan dimulailah perang dunia 1, 2, 3 bergabung semuanya. Karena amarah yang tertahan selama 3 hari saudara-saudara. Oh, semua orang kita salahin. Kucing lewat pun kita salahin saudara-saudara. Semua salah kecuali kita. Oh, kita meledak dalam kemarahan saudara. Saudara nggak bisa berusaha untuk sabar. Sabar harus terjadi dengan sendirinya. Perhatikan baik-baik saudara. Saya mengucapkan satu kalimat kebenaran dan tolong tangkap dengan baik-baik. Semua yang kita terima dari Adam, semuanya terjadi dengan sendirinya. Marah, itu kan warisan Adam, dosa dari dosa. Apakah marah terjadi dengan sendirinya dalam hidup saudara? Mau tanya,
Ada yang pernah belajar marah? Ada yang pernah latihan untuk marah? Ada yang pernah berusaha untuk marah? Tunggu nih, gue lagi berusaha untuk marah. Gue terlalu sabar, susah marah. Nggak ada, saudara. Marah itu terjadi dengan sendirinya. Bahkan kita udah tahan-tahan pun dia meledak juga. Marah terjadi dengan sendirinya. Kita nggak pernah belajar untuk marah. Kita nggak pernah diajarin untuk marah. Kita juga nggak pernah latihan untuk marah. Kita nggak pernah berusaha untuk marah. Kok saudara bisa marah? Kenapa? Saudara terima dari Adam. Sombong. Sombong terjadi dengan sendirinya. Ada yang pernah belajar sombong? Nggak ada ya? Ada yang pernah les sombong? Private lagi lesnya, saudara, mahal bayarnya tuh. Saudara pernah latihan sombong? Saudara pernah berusaha untuk sombong? Nggak pernah saudara berusaha untuk sombong. Lalu mengapa saudara berusaha untuk rendah hati? Semua yang kita terima Adam terjadi dengan sendirinya. Dan sama seperti hal itu, semua yang kita terima dari Kristus seharusnya terjadi dengan sendirinya. Bukan diusahakan, bukan dipelajari, bukan dilesin saudara-saudara, bukan diajarin, tetapi muncul dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya. Selama saudara terus berusaha untuk melakukan yang baik, selama saudara terus berusaha untuk rendah hati, percayalah saudara nggak pernah akan bisa jadi orang yang rendah hati. Kalau setuju kasih jempolnya. Betul. Banyak saudara yang sudah berusaha untuk rendah hati. Nggak pernah bisa rendah hati. Justru semakin saudara berusaha, semakin saudara sombong. Ada orang yang berusaha untuk sabar. Injek rem kuat-kuat supaya nggak meledak gasnya saudara. Berusaha untuk sabar. Tapi meledak juga. Saudara nggak pernah berusaha untuk marah. Tapi bisa marah sendiri. Lalu sekarang setelah jadi Kristen, kenapa saudara perlu berusaha untuk bersabar? Nggak masuk akal. Seharusnya sabar itu saudara terima terjadi dengan sendirinya. Saudara terima semua akibat dosa dari Adam dan semua efek dosa, semua terjadi dengan sendirinya. Saudara sakit juga terjadi dengan sendirinya sebagai efek dosa. Ada yang pernah berusaha untuk sakit? Nggak pernah. Saudara berusaha untuk sehat. Kalau sakit terjadi dengan sendirinya, seharusnya sehat juga bisa terjadi dengan sendirinya. Kita cuma hidup nempel pada pokok anggur, tiba-tiba kita sehat sendiri. Harusnya kan begitu saudara-saudara. Sabar juga terjadi dengan sendirinya. Rendah hati juga terjadi dengan sendirinya. Kebenaran, kekudusan, kalau selama saudara masih terus berusaha untuk itu benar, selama saudara masih berusaha untuk hidup kudus, saudara bukan orang Kristen. Saudara orang agamawi yang selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dari Tuhan, untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi kita orang Kristen tidak berusaha untuk menerima apapun dari Tuhan. Kita menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan nggak perlu lagi ada yang diusahakan untuk mendapatkannya. Karena semua Tuhan sudah berikan di dalam salib Kristus. Asal kita menerima salibnya, kita percaya kepada salibnya, semua seharusnya terjadi dengan sendirinya. Bilang amin saudara-saudara. Sabar terjadi dengan sendirinya, rendah hati terjadi dengan sendirinya, berbuah banyak terjadi dengan sendirinya. Saya tidak pernah berusaha berbuah, saya nggak mau berusaha berbuah. Minimal sekarang, saya nggak pernah mau berusaha berbuah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nempel pada pokok anggur. Kalau pokoknya anggur, ranting yang menempel pada pokok anggur selalu menghasilkan buah anggur. Ranting yang menempel pada pokok semangka, pokoknya semangka, benihnya semangka, maka ranting itu menghasilkan buah semangka. Walaupun ada buah semangka yang berdaun sirih, tapi itu cuma ada di lagu saudara-saudara. Kalau nempelnya pada pokok mangga, hasilnya ya buah mangga. Kalau saudara sebagai ranting, nempel pada pokok Kristus, hasilnya buah Kristus.
Lalu apa yang saudara lakukan? Yang perlu saudara lakukan bukan berusaha berbuah, tapi berusaha menempel pada pokok anggur. Mengapa perlu menempel pada pokok anggur? Mengapa ranting perlu menempel pada pokok anggur supaya menghasilkan buah? Karena dengan menempel pada pokok anggur, dia menyerap makanan. Dia makan, dia menerima zat-zat yang dia butuhkan untuk menghasilkan buah. Kalau saudara menempel pada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, saudara menerima zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk saudara menghasilkan buah. Apa yang perlu saudara lakukan? Cuma nempel dan makan. Cuma nempel dan menyerap semua sari makanan yang telah diberikan oleh Tuhan. Dialah roti hidup, dialah air hidup. Makan, minum, dan jadi. That's it. Itulah kekristenan. Saya ulangi. Nempel saja. Serap semua sari makanan dari Yesus. Makan, minum, dan semua jadi. Itulah kekristenan. Kalau saudara terus berusaha berbuah, saudara terus berusaha berbuat baik, semua buah yang diusahakan bukan buah yang sejati. Buah yang sejati tidak pernah muncul dari hasil usaha ranting. Semua buah yang sejati muncul dari ranting menempel pada pokok. Dan kalau dia menempel pada pokok, artinya dia menyerap sari-sari makanan yang dia butuhkan untuk dia menghasilkan buah. Itulah yang Rasul Paulus tangkap di dalam kebenaran yang sekarang dia hidupi. Makanya dia bilang, aku tidak lagi hidup berdasarkan kebenaranku sendiri. Dulu aku banyak berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Aku melakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. Aku melakukan itu untuk memperkenan hati Tuhan. Oh, aku berdoa sebanyak-banyaknya supaya Tuhan berkenan. Aku baca Alkitab sebanyak-banyaknya supaya Tuhan berkenan. Oh, aku doa sekencang-kencangnya supaya Tuhan mendengar. Aku melakukan ini, aku melakukan itu. Aku ke gereja sehari 7 kali supaya Tuhan berkenan. Aku naikin tangga yang 1000 tangga supaya Tuhan berkenan, supaya aku dapat berkat. Itu bukan kekristenan. Kekristenan adalah tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu menghasilkan buah yang banyak. Siapa yang mau berbuah? Saudara mau berbuah? Jangan ngapa-ngapain. Jangan usaha. Maaf kata, saudara yang terlalu agamawi, mungkin saudara tergoda, tergelitik telinganya mendengar perkataan ini. Nggak usah usaha. Pak, masa saya nggak perlu usaha berdoa? Nggak perlu. Jadi saya nggak perlu baca Alkitab lagi, Pak? Nggak perlu. Ekstrimnya begitu. Lalu saudara ngapain? Makan. Kalau saudara makan, dengan sendirinya saudara akan kuat. Kalau saudara makan, dengan sendirinya saudara akan hidup. Ini semua masih pada hidup kan? Kenapa? Karena saudara makan. Kalau saudara mau mati, gampang. Jangan makan 1 tahun. Mati dengan sendirinya. Kalau saudara lemah, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara lemah, kekuatannya hilang. Maksudnya secara jasmani. Apa yang saudara lakukan? Apa? Makan. Kalau saudara lemah, kehilangan kekuatan, saudara berdoa, jadi kuat enggak? Tubuhnya maksudnya. Apa yang saudara perlukan? Makan supaya jadi kuat. Makan saja. Kalau saudara menyerap sari-sari makanan dari Kristus, engkau akan jadi benar dengan sendirinya. Bukan lagi kebenaran yang engkau lakukan, tapi kebenaran yang Kristus lakukan di dalam saudara, muncul keluar dari hidup saudara, itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati bukanlah kebenaran yang kita lakukan bagi Kristus. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang Kristus lakukan di dalam kita dan muncul keluar dari hidup kita. Itulah kebenaran yang sejati. Selama engkau masih berusaha untuk hidup benar, engkau tidak akan menemukan kebenaran yang sejati dan engkau tidak akan memanifestasikan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya Paulus berkata, aku tidak lagi hidup berdasarkan kebenaranku sendiri. Aku tidak membanggakan kebenaranku sendiri. Aku tidak bangga kalau aku bisa berdoa banyak.
Aku tidak bangga kalau aku baca Alkitab banyak. Aku tidak bangga kalau aku pelayanan banyak. Aku tidak bangga kalau aku diurapi. Aku tidak bangga kalau aku sudah disunat umur 8 hari. Aku tidak bangga lagi kalau aku orang Yahudi. Aku tidak bangga lagi kalau aku orang karismatik. Aku tidak bangga lagi kalau aku orang begini, orang begitu. Aku tidak bangga terhadap hal-hal yang lahiriah. Karena aku tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Lalu aku menaruh percaya pada apa? Aku menaruh percaya hanya kepada salib Kristus. Karena Kristus sudah disalibkan, aku hidup. Karena Kristus sudah disalibkan, aku benar. Karena Kristus sudah disalibkan, aku dikuduskan. Karena Kristus sudah disalibkan, aku bisa menerima roti hidup sebagai makanan. Tubuhnya adalah, Yesus berkata, tubuhku adalah roti hidup. Makanlah, engkau tidak akan lapar lagi. Akulah air hidup, minumlah, engkau tidak akan haus lagi sampai pada kekekalan. Air yang kuberikan kepadamu akan membuat engkau tidak haus lagi sampai pada kekekalan. Makanlah, minumlah, itulah pekerjaan orang Kristen. Haleluya. Saya senang jadi orang Kristen. Saya bangga memiliki Allah seperti Kristus. Mengapa? Karena tugas saya cuma satu, makan. Haleluya. Tugas saudara cuma satu, apa? Makan. Kalau datang ibadah, tugas saudara cuma satu, makan. Tiap hari tugas saudara cuma satu, makan. Mengapa saudara tidak punya kekuatan? Karena saudara kurang makan. Mengapa saudara nggak kuat menghadapi masalah-masalah kehidupan ini? Karena saudara nggak makan. Adakah orang yang berdoa tapi tidak makan? Ada. Buktinya banyak orang Kristen banyak berdoa tapi tetap lemah. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab, tapi ketika dengar ada COVID-19, semua nggak ada yang berani keluar, saudara-saudara. Ke gereja pun nggak berani. Mengapa? Lemah, tidak bisa menghadapi COVID-19. Mengapa lemah? Kurang makan. Banyak doa tapi kurang makan. Bisa nggak? Bisa. Makanya saya terus-menerus mendorong saudara untuk makan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, pastikan engkau makan. Bukan cuma dengar khotbah, bukan cuma terima pengajaran, bukan cuma belajar firman, tapi engkau makan. Apa buktinya engkau makan? Engkau kenyang. Apa buktinya engkau makan? Engkau kuat. Apa buktinya engkau makan? Engkau hidup. Kalau setelah mendengar khotbah, lalu saudara tidak menerima kekuatan baru, artinya engkau cuma dengar khotbah dan tidak makan. Kalau engkau dengar khotbah tapi engkau tidak bertambah hidup, rohmu tetap padam, rohmu tetap mati. Artinya engkau cuma dengar khotbah tapi tidak makan. Kalau engkau dengar khotbah tapi hidupmu tidak bertambah sukacita, hidupmu tidak bertambah nikmat, engkau tidak bisa menerima Kristus sebagai kenikmatan bagi hidupmu. Artinya engkau cuma dengar khotbah tapi tidak makan. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara paham apa yang harus saudara lakukan. Apa yang harus saudara lakukan? Makan. Haleluya. Amin, Brian. Haleluya. Luar biasa. Tapi makan rohani ya. Pastikan saudara paham apa yang saya sampaikan. Jangan banyak tambah makan jasmani. Malah tambah gemuk badannya tapi nggak gemuk rohnya, saudara-saudara. Sampai akhirnya Paulus bisa mengatakan seperti ini, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dunia ini, dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hanya orang yang telah mengenal Kristus, hanya orang yang telah mengalami salib yang bisa berkata, yang ku kehendaki sekarang cuma satu, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan, aku cuma ingin mengenal Engkau Tuhan. Aku nggak punya ambisi untuk menjadi rasul besar, kata Paulus. Aku nggak punya ambisi untuk punya gereja besar dengan gedung besar, dengan jemaat-jemaat besar, saudara-saudara. Aku nggak punya ambisi untuk punya cabang di mana-mana. Aku nggak punya ambisi
untuk punya pengikut yang banyak. Ambisiku cuma satu, aku mau mengenal Engkau dan kuasa kebangkitanmu dan persekutuan dalam penderitaanmu. Tolong aku untuk bersekutu dalam salib Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematianmu. Aku disalibkan bersama dengan Kristus supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, orang yang telah mengenal Kristus, orang yang telah mengalami salib Kristus, tidak punya ambisi lagi. Lihat Alkitab saudara. Apakah Paulus punya ambisi? Tidak. Paulus cuma bekerja keras untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia kerjakan. Dia kerjakan itu sampai selesai, sampai akhirnya dia mati dipancung. Apakah Petrus punya ambisi? Tidak. Petrus cuma bekerja keras untuk melakukan apa yang Tuhan suruh dia kerjakan, dan dia kerjakan sampai akhir, sampai akhirnya dia dihukum dengan disalib. Tapi ketika dia mau disalib, dia berkata, tolong jangan salibkan aku sama seperti guruku, Tuhanku. Aku tidak layak menerima penderitaan yang sama dengan dia. Tolong salibkan aku terbalik supaya aku dilayakkan. Jadi aku tidak sama dengan Tuhanku. Aku lebih bawah daripada Tuhanku. Jadi tolong salibkan aku terbalik. Dia disalib terbalik karena dia tidak mau menerima kematian yang sama dengan Tuhannya. Dia mau mati secara berbeda karena dia yakin dia lebih rendah daripada Yesus. Itu sebabnya dia nggak mau disalib seperti Yesus. Dia mau disalib terbalik. Dia nggak punya ambisi untuk rasul besar, untuk menjadi rasul besar. Kita yang menganggap Petrus sebagai rasul besar, kita yang menganggap Paulus sebagai rasul besar, tapi mereka sendiri tidak pernah punya ambisi untuk menjadi rasul besar, untuk menjadi rasul yang dipakai di seluruh dunia. Mereka nggak pernah punya ambisi untuk memiliki pengikut yang banyak. Tidak pernah, saudara-saudara. Mereka hanya bekerja keras untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya. Ayo, lihat Yesus juga, belajar dari Yesus. Apakah Yesus punya ambisi? Tidak. Yesus nggak punya ambisi. Dia nggak pernah berambisi untuk memiliki pengikut yang banyak. Berkali-kali orang mau mengangkat dia jadi raja, dia selalu menghindar. Dan Alkitab mencatat dia selalu menghindar dari kerumunan orang banyak. Seringkali dia datang ke satu tempat sembunyi-sembunyi, nggak pakai brosur, nggak pakai selebaran, sembunyi-sembunyi, nggak dipublikasikan, saudara-saudara. Tapi orang-orang tiba-tiba datang kepadanya, ya dia nggak bisa menolak. Tapi Yesus pada dasarnya selalu menghindari kerumunan orang banyak. Dia selalu mau bersembunyi dari kerumunan orang banyak. Itu sebabnya Yesus pelayanan 3,5 tahun dia pelayanan, muridnya cuma 12. Dia nggak punya jemaat yang banyak, dia nggak punya pengikut yang banyak, dia nggak punya ambisi untuk buka cabang di mana-mana. Dia garap apa yang Bapa berikan kepadanya. 12 orang, itu pun satu pengkhianat, saudara-saudara. Yesus tidak punya ambisi. Dia cuma mengerjakan pekerjaan Bapa. Dia berkata, pekerjaanku adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa selama hari masih siang. Yesus coba bekerja keras untuk mengerjakan pekerjaan Bapa sampai pada akhirnya. Dan akhirnya dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapa di Yerusalem. Lebih tepatnya di atas bukit Golgota. Lebih tepatnya di atas kayu salib. Dan dia berkata, kalau aku harus menyelesaikan pekerjaanku dengan tergantung di atas kayu salib, aku juga siap. Dia memang pernah berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan dia naik ke atas kayu salib. Dia rela menyerahkan dirinya. Kalau memang itu pekerjaan Bapa yang harus aku selesaikan, aku selesaikan. Dia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Rasul Petrus mati di kayu salib dengan disalibkan terbalik. Paulus mati dengan dipancung kepalanya karena dia warga negara Roma. Sebetulnya dia juga mau disalib, tapi warga negara Roma memiliki hak istimewa, enggak boleh mati disalib, karena mati disalib adalah untuk orang-orang yang terkutuk. Jadi dia enggak mati disalib, dia dipancung kepalanya, saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, semua orang yang mengenal Kristus, semua orang yang telah mengalami salib Kristus, semua orang yang telah mengenal salib Kristus tidak punya ambisi untuk menjadi apapun juga. Dia hanya punya ambisi
untuk bekerja bagi Bapa, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, untuk mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepadanya, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dia harus mati tergantung di kayu salib, saudara-saudara. Itulah anak Tuhan, itulah orang Kristen. Tapi saya gariskan lagi, kalau saya mengatakan gini, jangan berpikir seperti ini. Waduh Pak, ngeri dong kalau saya harus menyelesaikan pekerjaan Papa dengan disalib. Gimana nanti anak saya, gimana nanti istri saya, gimana nanti emak saya dan sebagainya. Nggak perlu berpikir kayak gitu. Sekali lagi, saudara nggak perlu berusaha untuk mati disalib. Hidup saja di dalam Kristus, selesaikan pekerjaan Kristus, engkau akan disalib dengan sendirinya. Haleluya. Jadi nggak perlu berusaha naik ke atas kayu salib. Orang lain akan mengangkat saudara ke atas salib. Yang perlu saudara lakukan apa? Menempel di dalam Kristus. Makan roti hidup, makan air hidup, engkau akan hidup. Meskipun engkau mati, engkau akan hidup. Tahukah saudara, saya mulai menyadari, kalau kita begitu menyatu dengan Kristus, orang Kristen yang begitu menyatu dengan Kristus, tidak lagi takut mati. Perhatikan semua rasul, 12 rasul atau 11 rasul Yudas kan digantikan juga. Jadi 12 rasul rata-rata matinya disiksa, saudara. Ada yang dipancung, ada yang disalib, ada yang pokoknya matinya disiksa rata-rata. Rasul Paulus juga matinya dipancung. Yesus juga matinya disalib. Mereka benar-benar pengikut Kristus ya saudara. Jadi kalau kita matinya nggak disalib, ini kita belum pengikut Kristus nih saudara. Maafkan saya bukan nakut-nakutin saudara. Tapi saudara tidak bisa menghindar dari salib. Karena Tuhan kita disalib, kita juga tidak pernah bisa menghindar dari salib. Tapi saya harap bukan salib secara jasmani, tapi minimal kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mendapati kalau kita begitu menyatu dengan Kristus, satu titik, Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, dia mengerjakan segala sesuatunya di dalam kita. Kebenaran akan muncul dari Kristus. Karena begini saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup sama seperti Allah hidup kalau dia nggak punya benih Allah. Kalau dia bukan Allah. Mengapa Yesus Kristus bisa hidup sebagaimana Allah hidup walaupun dia manusia? Permasalahannya adalah dia punya benih Allah. Dia adalah Allah. Dia memang tubuhnya manusia, dia hanya memakai tubuhnya manusia, tapi dia benihnya benih Allah. Itu sebabnya dia bisa hidup sebagaimana Allah hidup. Setiap hayat, setiap hidup punya kehidupannya sendiri. Hayat manusia bisa hidup sebagai manusia. Burung tidak bisa hidup sebagai manusia. Manusia nggak bisa hidup sebagai burung. Nah bagaimana mungkin kita bisa hidup seperti burung kalau kita nggak punya hayat burung, kita nggak punya kehidupan burung di dalam kita. Hukum hayat burung tidak berlaku atas hidup kita. Nah kita juga sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sebagaimana Allah hidup kalau kita tidak punya hayat Allah. Kristus bisa hidup sebagaimana Allah hidup karena dia punya hayat Allah, saudara-saudara. Dia punya kehidupan Allah dalam dirinya. Nah setelah Kristus mati dan bangkit, maka dia adalah roh pemberi hayat. Itu sebabnya ketika dia masuk dalam kehidupan kita, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dia menaruh hayat Allah di dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan kita akan bisa hidup sebagaimana Allah hidup. Bukan sebagai manusia, bukan hayat manusia kita yang membuat kita bisa hidup sebagaimana Allah hidup, tapi Kristus yang di dalam kita. Itulah yang bisa membuat kita hidup sebagaimana Allah hidup, sebagaimana Kristus hidup. Kita tidak bisa sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sebagaimana Kristus hidup. Tapi Kristus ada di dalam kita, dialah yang akan hidup. Dialah yang akan menjadi hidup bagi kita. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kristus adalah hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh imannya Yesus Kristus. All about Yesus Kristus. Hisapkan dirimu kepada Kristus, sampai dirimu sepenuhnya tenggelam di dalam Kristus, sehingga engkau tidak ada lagi. Dan Kristus yang muncul dari dalam saudara. Tahukah saudara, penghambat terbesar untuk Yesus muncul dari hidup kita adalah diri kita sendiri. Kalau boleh saya bilang, kemenangan terbesar bukanlah kemenangan
atas sakit penyakit. Karena Alkitabku berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Jadi sakit penyakit telah ditaklukkan oleh bilur-bilur Yesus. Kemenangan terbesar bukanlah kemenangan atas sakit penyakit. Kemenangan terbesar bukan juga kemenangan atas dosa. Kemenangan yang bisa kita raih maksudnya ya, bukanlah kemenangan atas dosa, karena dosa sudah dipatahkan oleh salib Kristus. Bahkan kemenangan terbesar yang bisa kita raih juga bukan mengalahkan maut, karena maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui salib, melalui kebangkitannya. Maut telah dikalahkan, bahkan kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus sekarang. Sakit, dosa, maut telah dikalahkan, kemiskinan telah dikalahkan. Kemenangan terbesar yang bisa kita raih atas hidup kita adalah kemenangan atas keakuan, kemenangan atas diri kita sendiri. Buat saya, musuh terbesar saya bukan iblis, tapi diri sendiri. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Tapi untuk mengalahkan keakuan, Yesus tidak akan memaksa kita. Yesus tidak akan mengalahkan keakuan seperti dia mengalahkan iblis. Kitalah yang harus menyerahkan aku kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bawa aku kita ke atas mezbah Tuhan untuk dibakar, untuk dilenyapkan, untuk mati bersama dengan salib Kristus. Ketika aku semakin berkurang, maka dia akan semakin bertambah. Yang menghambat Kristus bertambah dalam hidupmu bukanlah iblis. Yang menghambat Kristus bertumbuh dalam dirimu adalah akumu, dirimu sendiri. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Jadi aku dengan Kristus itu berjalan terbalik. Ya saudara, kalau aku semakin berkurang, maka Kristus semakin bertambah. Kalau aku semakin bertambah, maka Kristus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Kalau semakin aku yang di belakang, semakin Kristus di depan. Kalau aku yang mau di depan, Kristus yang di belakang. Kristus selalu berbanding terbalik dengan keakuan kita, saudara-saudara. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Jadi pertanyaannya, yang ditinggikan aku atau Kristus? Kalau Kristus yang ditinggikan, aku direndahkan. Kalau aku yang ditinggikan, Kristus direndahkan. Dan salibnya diberitakan. Pertanyaannya, siapa yang diberitakan? Apakah salib Kristus atau aku? Kalau salib Kristus yang diberitakan, Kristus ditinggikan. Kalau aku yang diberitakan, aku yang ditinggikan. Bila Kristus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya saja. Kalau Kristus yang diberitakan, Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya, bukan kepadaku. Kalau orang-orang datang kepadaku, artinya bukan Tuhan yang menarik. Aku yang menarik orang datang kepadaku. Tapi kalau Tuhan yang menarik, maka Tuhan akan menarik orang datang kepadanya. Kemenangan terbesar yang harus kita raih adalah kemenangan atas keakuan. Pastikan aku semakin berkurang, maka Kristus akan semakin bertambah. Pastikan aku mati, maka Kristus akan hidup. Pastikan Kristus ditinggikan, aku direndahkan. Pastikan Kristus diberitakan, aku diam saja tidak diberitakan. Dan pastikan semua orang tertarik kepadanya saja dan bukan kepadaku saja. Itulah kekristenan yang sejati. Itulah yang Paulus maksudkan. Aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciptaan baru sebagai hasil salib Kristus. Ayat 15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Taurat dan sunat telah digenapi dalam salib Kristus. Jadi bersunat atau tidak ada artinya. Karena segala sesuatu yang sudah digenapi, enggak ada artinya. Kita mau lakukan atau tidak lakukan, enggak efek. Saudara mau disunat, ya oke-oke saja, cuma nggak ada efeknya. Buat apa disunat gitu loh? Apakah boleh orang Kristen disunat? Ya silakan aja kalau mau saudara mau disunat.
Pak, saya sudah disunat pada hari ke-8, saya orang Kristen. Ya silakan saja. Cuma bagi kekristenan, sudah disunat, nggak ada efek. Itu tidak mempengaruhi keselamatanmu. Saudara lakukan hukum Taurat, saudara tidak lakukan hukum Taurat, nggak ada efek. Itu tidak mempengaruhi keselamatanmu. Yang mempengaruhi keselamatanmu cuma satu, engkau menjadi ciptaan baru atau tidak. Paulus berkata, daripada engkau ribut soal disunat atau tidak disunat, daripada engkau fokus untuk disunat atau tidak disunat, melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat, ayo fokus menjadi ciptaan baru. Kan kita sudah ciptaan baru nih, kita punya benih Allah, kita punya kehidupan Allah di dalam kita punya hayat Allah di dalam kita. Ayo kita fokus menjadi ciptaan baru. Kita fokus untuk mengekspresikan Kristus yang ada di dalam kita. Ayo kita hidup sebagai ciptaan baru. Kita hidup dalam hukum roh kehidupan. Ngapain sih kita pusing tentang kita mesti bahasa roh atau enggak? Kita mesti bahasa roh kayak gimana? Udahlah, yang penting saudara jadi ciptaan baru. Karena kalau saudara bahasa roh pun, setiap hari bahasa roh sebanyak-banyaknya pun, kalau saudara tidak hidup sebagai ciptaan baru, nggak ada artinya, kata Paulus, saudara-saudara. Yang ada artinya itu, kalau saudara sebagai ciptaan baru, hidup sebagai ciptaan baru. Kalau saudara sebagai orang yang sudah diciptakan baru, menjadi ciptaan baru. Itu baru ada artinya. Ayo sekarang kita fokus hidup sebagai ciptaan baru. Hidup sebagaimana Kristus telah hidup di dalam Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Nggak pedulilah saudara mau lakukan ibadah kayak gimana. Ada yang tanya, Pak, ibadah situ kan kok liturginya gini. Ibadah situ liturginya beda-beda. Yang mana yang benar? Nggak usah masalah lah yang mana yang benar. Kita nggak dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Kita mengejar kehidupan dari pohon kehidupan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ayo fokus jadi ciptaan baru. Jangan sampai Yesus sudah memberikan manusia baru dalam diri kita, tapi kita nggak pernah menjadi manusia baru. Kita nggak pernah hidup sebagai manusia baru. Kita tetap hidup sebagai manusia lama yang terus ribut dengan hal-hal yang lahiriah. Tapi kita nggak pernah menjamah kehidupan Kristus itu sendiri. Dan kita nggak pernah hidup di dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Bahkan kita nggak pernah mengekspresikan kehidupan Kristus itu sendiri. Kita nggak pernah mau menempel pada kehidupan Kristus itu sendiri. Kita nggak pernah mau makan dia sebagai roti hidup. Kita nggak mau minum dia sebagai air hidup kita. Yang berguna adalah kalau saudara nempel di dalam Kristus, saudara makan roti hidup, saudara minum air hidup, dan engkau bertumbuh sebagai ciptaan baru, engkau menjadi ciptaan baru. Itu baru ada gunanya. Orang Kristen tidak akan berguna kalau dia tidak menjadi ciptaan baru. Orang Kristen tidak akan ada artinya kalau dia tidak menjadi ciptaan baru. Saya nggak mau tahu sebetapa dahsyatnya saudara dipakai oleh Tuhan. Saya nggak mau tahu berapa mujizat yang bisa saudara kerjakan di dalam Tuhan. Saya nggak mau tahu saudara bisa berbuat, saudara bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah saudara menjadi ciptaan baru? Apakah saudara hidup sebagai ciptaan baru? Ayo kita fokus menjadi ciptaan baru. Jangan meributkan hal-hal yang lahiriah lagi. Jangan meributkan hal-hal yang kecil. Jangan meributkan pernak-pernik yang gak perlu. Ayo kita pahami esensinya. Ayo kita hidup di dalam hakikatnya, saudara-saudara. Kita adalah ciptaan baru, maka kita harus hidup sebagai ciptaan baru. Disunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru, baru ada artinya, saudara-saudara. Yang ketiga, saya mau membahas tentang kesegaran salib. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya ambil dari terjemahan Alkitab yang terbuka AYT. Ayat 19 dan ayat yang ke-20, Alkitab berkata begini, sebab itu saudara-saudaraku, karena sekarang kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Karena dalam terjemahan baru, terjemahannya bukan ruang maha kudus, ke dalam tempat kudus. Jadi itu bisa
bisa blur dengan ruang kudus. Karena bait Allah atau kemah suci ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi ini bicara tentang ruang maha kudus. Kita sekarang memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang maha kudus oleh pengorbanan darah Yesus dengan jalan yang baru dan hidup yang telah dibukakan oleh Yesus bagi kita melalui tirai, yaitu tubuhnya. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, enggak semua orang bisa masuk ruang maha kudus. Rata-rata jemaat cuma bisa sampai pelataran bait Allah atau pelataran kemah suci. Yang bisa masuk ke ruang kudus cuma imam-imam, saudara-saudara, yang melayani di dalam rumah Tuhan. Nah, yang masuk ke ruang maha kudus ini lebih spesial lagi. Cuma satu yang boleh masuk ke ruang maha kudus, yaitu imam besar Harun, saudara-saudara. Cuma satu orang yang bisa masuk ke ruang maha kudus, imam besar namanya. Jadi imam yang tertinggi yang mengepali semua imam, namanya imam besar, saudara-saudara. Nah, kalaupun dia bisa masuk ke ruang maha kudus, dia harus masuk dengan membawa korban tebusan yang mencucurkan darah. Jadi nggak bisa orang masuk ruang maha kudus tanpa korban penebusan, saudara-saudara. Karena kalau dia tidak membawa korban tebusan, maka Allah akan melihat dia sebagai orang berdosa, dan tidak ada dosa yang bisa hidup di hadapan Allah. Dia bisa mati langsung di hadapan Allah, saudara-saudara. Dan ketika dia masuk ruang maha kudus, dia masuk dengan membawa korban tebusan bagi dirinya sendiri dan bagi umat. Jadi dia mewakili umat, membawa korban tebusan keselamatan bagi umat, tetapi permasalahannya dia sendiri perlu ditebus. Jadi dia bawa korban tebusan untuk umat, dan dia juga membawa korban tebusan bagi dirinya sendiri. Dan korban tebusan, korban yang mencucurkan darah yang dibawa oleh imam besar ke dalam ruang maha kudus, itu harus selalu baru, saudara-saudara. Harus segar. Nggak bisa korban yang kemarin lalu dipanasin lagi, diangetin lagi, kalau kayak kita sekarang dibawa ke ruang maha kudus. Itu nggak segar korbannya. Korban tebusan harus segar. Jadi ketika imam besar masuk ke ruang maha kudus, lalu Tuhan melihat korban tebusan yang mencucurkan darah itu, yang dia bawa itu tidak segar, itu imam besar mati di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan harus melihat korban tebusannya segar. Nah, tahukah saudara, karena pencurahan darah Yesus, itu di ruang kudus dan ruang maha kudus kan ada tirai itu, saudara ya. Nah, itu yang membatasi tidak semua imam bisa masuk ke ruang maha kudus. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, itu tirai terbelah menjadi dua. Itu menggambarkan tirai itu disobek dengan tubuh sendiri, dengan tubuhnya Yesus sendiri. Itulah yang disebut dengan jalan yang baru dan yang hidup, saudara-saudara. Nah, sekarang kita semua orang yang sudah menerima tebusan oleh darah Yesus, kita bisa masuk ke ruang maha kudus karena salib Kristus, karena korban Kristus, saudara-saudara. Nah, setiap kali kita masuk ke ruang maha kudus, Tuhan harus melihat korban tebusan yang kita bawa itu harus segar. Kalau tidak segar, kita mati di sana, saudara-saudara. Dan itu sebabnya saya bilang tentang kesegaran salib. Tahukah saudara bahwa salib Kristus, korban Kristus itu bersifat kekal. Dan yang namanya kekal tidak pernah usang. Yang namanya kekal selalu baru setiap pagi. Kan kita suka nyanyi, kasih setia Tuhan itu kekal, tak pernah habisnya rahmatnya. Kekal kan? Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Yang namanya kekal itu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Kalau kita bilang salib Kristus itu kekal, korban Kristus itu kekal, namanya dia selalu baru setiap hari.
Itu sebabnya karena di hadapan Allah salib itu kekal, salib itu segar, salib itu selalu baru setiap hari. Setiap hari kita bisa datang ke ruang Maha Kudus dengan membawa korban tebusan darah Yesus yang segar, yang baru. Setiap hari kita datang kepada Tuhan di dalam ruang Maha Kudusnya. Kita masuk ke ruang Maha Kudus Allah menghadap tahta kasih karunia-Nya. Bukan kita yang dilihat Allah, tapi Allah melihat korban tebusan yang kita bawa. Dan kita membawa korban tebusan oleh darah Yesus. Dan di hadapan Allah, korban tebusan oleh darah Yesus selalu terlihat baru, selalu terlihat segar, selalu terlihat hidup, dan tidak pernah usang. Dengar baik-baik orang Kristen, salib tidak pernah usang. Salib selalu baru, salib selalu segar, salib selalu hidup. Di hadapan Allah, salib selalu segar, salib selalu hidup, salib selalu baru. Itu sebabnya setiap hari kita bisa menghadap ke dalam ruang Maha Kudus dan dengan membawa korban tebusan oleh darah Yesus yang masih segar, bukan yang usang, saudara-saudara. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Terjemahan yang lebih tepat adalah berdiri seekor anak domba seperti baru saja disembelih. Wahyu adalah kitab yang bicara tentang kekekalan. Dan ketika Wahyu melihat ada berdiri seekor anak domba seperti baru saja disembelih dalam kekekalan, dalam view kekekalan, dalam sudut pandang kekekalan, itu Kristus, anak domba, seperti baru saja disembelih. Kapan saja kita menghadap Allah dengan darah anak domba, Allah selalu melihat ini anak domba seperti baru disembelih. Dia disembelih setiap hari untuk kita, supaya kita bisa masuk menghadap ruang Maha Kudus Allah, saudara-saudara. Salib itu segar, salib tidak pernah usang, salib selalu baru buat kita. Dan itulah yang menguatkan kita setiap hari, itulah yang menghidupkan kita setiap hari. Kalau engkau berkata, Yesus disalib 2000-an tahun yang lalu, dalam pandanganmu salib sudah usang, salib sudah lama, salib sudah rusak karena sudah 2000-an tahun yang lalu. Tolong perbaharui pandangan saudara. Itu bukan pandangan yang benar tentang salib. Salib itu kekal, selalu baru setiap hari. Setiap hari engkau datang kepada anak domba itu, engkau akan melihat anak domba seperti anak domba yang baru saja disembelih. Baru saja disembelih. Itulah kesegaran salib. Itulah salib yang segar. Di mata Tuhan, salib selalu segar. Di mata Tuhan, Yesus seperti anak domba yang baru saja disembelih. Bagaimana di dalam pandangan mata kita? Saya curiga, bagi Tuhan salib itu segar, tapi bagi kita salib itu usang. Saya berdoa pada hari ini, biar Roh Kudus mencelikkan mata saudara, mewahyukan ini kepada saudara semua, bahwa salib itu tidak pernah usang, salib itu bersifat kekal, selalu baru setiap pagi, setiap hari. Yesus kembali disembelih untuk kita, kembali mencucurkan darah untuk kita. Salib itu segar, salib itu baru, salib itu hidup, dan dia tidak pernah menjadi usang. Di hadapan Allah tidak pernah usang. Saya berdoa di hadapan kita juga tidak pernah usang. Di hadapan Allah selalu baru. Saya berdoa di hadapan kita juga sama. Kita melihat salib selalu baru. Dulu kita nyanyi, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya,
sana ku dapat ampun dosa. Maafkan kalau beberapa di antara saudara nggak tahu lagunya, karena memang itu lagu lama. Ketika kita nyanyikan lagu itu, kita memandang salibnya 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini dengan pewahyuan Roh Kudus, ketika kita datang pada salib, kita memandang salib itu baru saja terjadi. Kita memandang anak domba itu baru saja disembelih, bukan 2000 tahun yang lalu. Karena pengorbanan Yesus itu kekal, selalu baru setiap hari. Besar kasih setia Tuhan. Itulah kasih yang kekal, itulah pengorbanan yang kekal. Yesus selalu segar bagi kita. Pengorbanannya selalu kekal, selalu segar bagi kita. Dan itu sebabnya kita melakukan perjamuan kudus. Untuk apa kita melakukan perjamuan kudus? Coba kita buka 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sekalian mengantarkan kita pada pesta perjamuan kudus kita pada hari ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Kalau saudara sudah di situ, kasih jempol saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Haleluya. Ayo sama-sama kita baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Camkan ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengapa Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Supaya dalam ingatan kita salib selalu segar. Dan itu sebabnya kita melakukan perjamuan kudus. Supaya kita tidak menganggap salib telah usang. Kita menganggap salib itu segar. Dia adalah anak domba yang baru saja disembelih. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Supaya kita selalu ingat bahwa Yesus adalah roti hidup yang segar. Dia adalah mana sorgawi yang selalu baru setiap pagi. Dan dia tidak pernah usang. Karena setiap pagi kita bisa mengambilnya lagi dan memakannya lagi. Menjadi kekuatan untuk kita menghadapi hidup ini. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mengapa Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Supaya saudara selalu ingat bahwa salib itu segar, korban Kristus itu segar, tidak pernah usang, selalu baru setiap hari buat kita. Dia seperti anak domba yang baru saja disembelih, saudara-saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai kapan kita terus mengingat kematian Tuhan? Sampai ia datang. Sampai kapan salib menjadi segar dalam pandangan mata kita? Sampai Yesus datang. Sampai kapan salib menjadi segar dalam pandangan mata kita? Sampai kekal. Dia tetap anak domba yang baru saja disembelih. Dia bukan disalib 2000-an tahun yang lalu. Dalam kekekalan tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini, tidak ada masa depan. Masa lalu, masa kini, masa depan bersatu. Kristus tidak disalibkan pada masa lalu. Kristus disalibkan dalam kekekalan. Artinya, dia tidak pernah usang. Dia selalu baru bagi kita. Selalu baru setiap pagi. Dia menjadi anak domba yang seperti baru saja disembelih. Mari semua mata tertuju kepada anak domba yang baru saja disembelih. Mengapa orang Kristen terlalu mudah jatuh ke dalam dosa? Karena salib telah menjadi usang dalam hidupnya. Mengapa orang Kristen jatuh bangun dalam kehidupan rohaninya? Karena salib telah menjadi usang dalam kehidupannya.
Mengapa tidak ada gairah rohani lagi di dalam kehidupan kita? Karena kita melihat salib telah menjadi usang bagi kita. Kalau kita melihat salib tetap sekar dalam ingatan kita, kita melihat salib yang selalu baru bagi kita, kita melihat anak domba yang baru saja disembelih itu, maka gairah kita terhadap Tuhan tidak akan berkurang. Kasih kita terhadap Tuhan tidak akan berkurang. Oh, kekudusan akan terus melingkupi kita. Kebenaran akan ada dalam kehidupan kita. Dan hati kita, roh kita akan terus berkobar-kobar. Karena salib Kristus segar di hadapan kita semuanya, Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu sekali lagi. Oh, haleluya. Engkaulah anak domba yang baru saja disembelih. Sekar, Engkau korban tebusan yang sekar, Engkau darah yang sekar, Engkau roti yang sekar. Kalau pandangan kami, salib itu sekar, kembali sekar. Setiap hari kami seperti orang-orang yang baru diselamatkan lagi, Tuhan. Setiap hari kami seperti orang-orang yang baru lahir kembali, Tuhan. Setiap hari kami lahir baru kembali, karena Engkau sekar bagi kami, Tuhan. Setiap hari kami hidup kembali. Setiap hari kami diselamatkan oleh kehidupan Allah, karena Engkau sekar bagi kami, Tuhan. Darah-Mu, penebusan-Mu sekar bagi kami. Itu sebabnya kami tidak lahir baru beberapa tahun yang lalu. Kami lahir baru hari ini. Kami lahir baru kembali pada hari ini. Setiap hari kami lahir baru kembali. Kami selamat oleh kehidupan Kristus, karena salib-Mu itu sekar. Dan setiap hari ketika kami memasuki ruang Maha Kudus, kami diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena bagi Allah pengorbanan Kristus selalu sekar. Kami tidak mati di hadapan Tuhan, tapi kami hidup di hadapan Tuhan, karena salib selalu sekar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu. Terima kasih Yesus buat darah. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Engkaulah roti hidupku, Engkaulah air kehidupanku, Engkaulah segalanya bagiku, Tuhan. Dan tidak ada yang lain yang bisa menggantikan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya. Semua yang ada dalam dunia ini cuma bayangan. Engkaulah realitasnya. Engkaulah kebenarannya, Tuhan. Engkaulah wujudnya, Tuhan. Kami berbahagia. Kami punya Allah yang hidup, yang selalu baru dan sekar bagi kami. Kasih-Nya selalu baru dan sekar bagi kami. Pengorbanannya selalu baru dan sekar bagi kami. Kehidupannya selalu baru dan sekar bagi kami. Kekuatan ilahi-Nya selalu sekar dan baru bagi kami. Itu sebabnya setiap hari kami hidup dengan kehidupan yang baru, dengan kehidupan yang sekar, dengan kekuatan yang baru, dengan kekuatan yang sekar. Karena salib-Mu sekar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah makan dan minum, dan sekarang kami kenyang. Dan Engkau meteraikan makanan rohani dan minuman rohani yang telah kami makan dan minum ini. Kami bersyukur buat pesta perjamuan yang Kau adakan bagi kami. Kami kenyang, kami hidup, kami kuat, dan kami mendapatkan kenikmatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib, yang mulia, yang kami kasihi, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.